Udah. Udah. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelas PPOG akan mempresentasikan laporan akhir dengan judul aplikasi list barang gudang. Saya Mahfulatni Ilmialia dengan NIM 1924 1010 3003 dan rekan saya. Nama saya Zulfikri Irsyad dengan NIM 1924 1010 3050. Di sini kami akan mempresentasikan tentang program kami. Untuk latar belakang, sama seperti sebelumnya, yaitu kami membuat aplikasi ini itu untuk mempermudah pemilik gudang dan karyawan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan keluar masuk barang. Dan karena seringnya terjadi kecurangan, maka kami membuat program ini untuk mempermudah mereka. Ruang lingkup aplikasinya yaitu pemilik gudang dan para karyawan yang memiliki kemampuan dalam menjalankan program aplikasi, karena menurut kami aplikasi ini dapat mempermudah pemilik gudang dan karyawan. Tapi untuk pengoperasian aplikasi ini harus oleh karyawan yang paham untuk menjalankannya agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan data. Selanjutnya, distribusi tugas. Di distribusi tugas ini kami mempunyai 8 rincian tugas, yaitu yang pertama diskusi perencanaan sistem yang kami kerjakan yaitu bersama-sama. Lalu tahapan desain bisnis proses model dan notasi oleh Irsyad, pembuatan database dan SQLite saya sendiri, dan pembuatan angka terbuka dengan GUI Irsyad, pembuatan main program saya, sistem testing saya, maintenance programnya Irsyad, penjelasan alur kerja program, dan kesimpulan kami berdua. Terus, untuk gambaran umum sistem ini, terdapat 6 proses dalam aplikasi kami, yaitu proses penambahan data. Proses ini berguna untuk menambahkan data yang masuk ke dalam gudang sesuai dengan data barang dan supplier. Proses kedua yaitu grup data. Grouping data yaitu untuk mengumpulkan data dan mengurutkannya secara ascending. Yang ketiga yaitu proses searching data untuk melakukan pencarian data di mana pengguna tidak perlu mencari satu persatu dari data yang ada. Yang keempat yaitu proses lihat data atau view. Proses ini digunakan untuk melihat keseluruhan data yang ada dalam GUI dan database. Yang kelima yaitu proses update data. Proses ini digunakan apabila terjadi kesalahan inputan dalam penginputan barang sebelumnya, sehingga untuk mengganti kesalahan tersebut, kami menyediakan update data untuk mengganti kesalahan yang terjadi sebelumnya. Yang keenam yaitu proses penghapusan data. Proses ini berguna untuk menghapus data ketika barang keluar dari gudang. Terus bisnis proses model dan notasi. Di sini kami tuh menjelaskan bahwa pengguna harus memiliki akun terlebih dahulu. Apabila tidak memiliki akun, maka bisa mendaftar pada bagian sign up. Setelah itu, bisa login dan masuk ke dalam main menu. Di dalam main menu itu terdapat update, view, insert, delete, serta logout untuk melakukan proses data yang telah saya sebutkan tadi. Untuk update digunakan untuk mengisi data yang telah diinputkan, view digunakan untuk melihat barang apa saja yang terdaftar, insert untuk menambahkan data barang yang masuk, delete digunakan untuk menghapus data yang sudah ada atau barang keluar. Bisa lihat seperti ini, mungkin gambaran alur aplikasinya. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh rekan saya yaitu Irsyad. Di pertama diagram objek. Yang pertama ada login. Login ini pengguna harus memiliki akun terlebih dahulu. Apabila tidak mempunyai akun, maka pengguna diharuskan untuk masuk menu sign up, di mana pengguna harus mengisi username beserta password dan ditambah konfirmasi password untuk memastikan akun yang akan dibuat. Setelah membuat akun, maka pengguna akan dilempar ke dalam page login untuk masuk ke dalam GUI, ke dalam tampilan menu. Lalu ada objek diagram grouping. Jadi misalnya ada data yang sudah tertampil di layar, maka akan diurutkan berdasarkan secara ascending. Ketika ingin melakukan proses grouping data, maka pengguna harus menekan menu header view terlebih dahulu untuk menampilkan data, lalu pengguna bisa mengklik 2 kali pada kolom header agar data tersebut dapat diurutkan. Setelah itu objek diagram search. Pada diagram object search, pengguna bisa mengisi salah satu kolom dengan isian yang berkaitan dengan data yang ingin dicari oleh user. Dan setelah mengklik tombol search, maka data akan ditampilkan di layar GUI. Setelah itu view data. Di view data ini sistemnya user mengklik view button. Setelah itu GUI.py akan merespon dengan mencari view function. Setelah itu view function memanggil view data dari SQL, dibaca semua datanya. Habis itu datanya di-return, dikembalikan ke GUI function. GUI function akan meloop semua data tersebut dan menampilkannya ke dalam GUI. Lanjut ke diagram update. Pada diagram update, pengguna harus memilih data terlebih dahulu, yaitu mengklik tombol entry, mengklik salah satu data, terus habis itu mengedit melewati entry yang sudah disediakan. Setelah itu user akan mengklik button update. Setelah itu GUI akan respon dengan memanggil update function. Setelah itu update function akan mengambil semua data yang udah ada di entry, lalu di store ke dalam SQL. SQL akan memanggil update. Terus di update ini akan dipisah. Kalau itu liquid, maka perlu adanya sebuah entry expire liquid, dan untuk padatan tidak ada. Habis itu jika yang ketemu padat selainnya atau padatan, maka expired kode tersebut akan berisi 0 atau non. Setelah itu akan direturn ke GUI. GUI akan mengclear data yang ada di GUI. Habis itu akan memview lagi data yang sudah direturn. Lalu lanjut ke delete data. Jadi user men-select data dulu, baru ketika data itu ditekan tombol delete, maka GUI akan respon dengan memanggil delete function yang berupa mengambil ID pada entry tersebut, lalu memanggil fungsi di SQL atau database, terus mendelete data tersebut melalui ID. Setelah itu GUI akan declare view-nya, habis itu lalu dipanggil lagi melalui fungsi view. Lanjut ke ini. Delete yang tadi saya sebut 2 kali itu clear all. Ini berfungsi sebagai penunjang sistem yang ada. Jadi kayak data-data yang di atas itu kan jika di-update, di-delete, itu bakal tidak setara gitu. Tidak sesuai jika database-nya sudah di-delete, tapi
yang ditampilkan masih sama, maka saya menggunakan fungsi ini untuk meng-clear semua data, habis itu melakukan pemanggilan view ulang. Selanjutnya orientasi PBO dalam aplikasi penghitung gudang. Dari sini ada pertama polymorph, yang polymorph itu artinya banyak bentuk. Dari banyak bentuk ini saya implementasikan ke dalam GUI.py yang berisi 3 halaman yang mengambil inherit dari parent frame yang masing-masing dari mereka bertiga itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Yaitu yang kedua, yaitu abstract class, yaitu kelas yang tidak bisa diinstansiasi, yaitu tidak bisa dibuat menjadi objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Untuk pengaplikasiannya, yaitu kami menggunakan kelas barang metal class sama dengan abc.abc.meta dan seperti ini untuk penggunaan abstract class-nya. Dan pada kelas liquid mengambil turunan dari barang, serta padatan juga mengambil turunan dari barang. Lalu yang C yaitu override. Override adalah penulisan kembali metode pada sebuah kelas turunan yang telah diwarisinya dari sebuah kelas atau base class. Dengan adanya abstract class ini juga bisa memenuhi semua syarat sebuah override class. Yang D yaitu inheritance. Inheritance yaitu sebuah proses di mana sebuah kelas mengambil semua properti dari semua metode dari kelas lain. Seperti kelas login ini dan kelas login call. Karena login call mengambil dari turunan login SUT. Itu dan di sini kami akan menjalankan tentang programnya. Di sini kami akan merun terlebih dahulu. Lalu karena saya tidak mempunyai akunnya, maka saya akan mengklik register dan melakukan pengisian data terlebih dahulu. Yang pertama, tata registrasi login. Pertama, memasukkan username, lalu password, lalu menulis password ulang. Jika berhasil, ya akan muncul pop-up akun Anda sudah terregister. Oke. Klik OK, Mbak. Lalu akan didirect ke login page. Setelah itu akan langsung muncul ke menu. Pertama, view data. Ya, view data yaitu mengambil semua data yang sudah ada di database, lalu menginsertkannya ke layar. Habis itu insert data. Pertama select data yang sudah ada. Menulis di entry untuk mengisi data ke dalam database. Lalu klik tombol insert, maka akan muncul data baru yang bertipe liquid. Selanjutnya akan ditunjukkan menginsert data padatan.
Setelah di-insert, maka akan terlihat bahwa expired date-nya bisa lagi, Mbak. Bisa digeser lagi ya. Akan menjadi non untuk buat padatan dan akan terisi jika itu adalah liquid. Selanjutnya update data dengan cara menselect satu dulu, lalu merubahnya. Misal datanya diubah menjadi padatan tipenya, lalu ditekan update. Data sudah berubah menjadi padatan, lalu padatan berubah menjadi liquid. Untuk expired date-nya bisa diisi sekarang, meskipun tidak diisi tidak apa-apa, tapi lebih baik diisi untuk tipe liquid. Update. Sudah berubah. Lalu habis itu search data. Pertama, misalnya saya ingin mencari tipe liquid dengan mengetik liquid dan tekan search. Yang muncul hanyalah liquid saja. Atau mencari padatan. Semua bisa dilakukan, cuma untuk contoh kita hanya kasih melalui tipe saja. Semua tabel bisa diisi sebenarnya. Selanjutnya ada delete data. Pertama view data dulu untuk melihat semua data. Tombol menekan ya. Setelah itu select salah satu data yang ingin dihapus. Setelah itu tekan tombol delete. Maka data tersebut otomatis akan terdelete. Selanjutnya fitur order by atau group by yang bisa dilakukan dengan cara menekan 2 kali kolom-kolom yang ada di atas. Misal saya ambil nama, klik 2 kali, supplier juga bisa. Data akan berubah urutannya secara ascending. Mungkin itu saja peragaan dari aplikasi kami. Selanjutnya tinggal log out. Tekan. Dan sekian dari kami. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.